she knows that I gotta be trusted. She fell in love with the race and I see. She fell in love, and she knows that I gotta be trusted. She fell in love. Pelatih Persib bicara mood pemain dan singgung finansial tim lawan di Asia. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengatakan mood anak asuhnya baik-baik saja pasca kekalahan dari Zhejiang FC, China, di Liga Champions Asia 2 pada tanggal 3 Oktober lalu. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Huanglong Sports Center, Hangzhou, China, skuad Maung Bandung takluk dengan skor tipis 1-0. Gol Zhejiang FC dicetak Jin Efrat Kowasi di menit ke-71. Bojan mengakui tidak mudah menjalani pertandingan di AFC Champions League 2. Bermain di level Asia memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dengan Liga Indonesia. Mood mereka bagus. Satu-satunya hal adalah ketika berlatih menghadapi Liga Champions dan bermain di lapangan seperti di China. Itu fantastis. Mereka punya 10 lapangan latihan. Mood pemain bagus. Kami di Liga masih bagus karena belum kalah, kata Bojan. Pelatih asal Kroasia ini juga heran dengan sikap sebagian orang yang seolah menganggap enteng lawan-lawan di AFC Champions League 2. Padahal, dalam beberapa tahun terakhir wakil dari Indonesia selalu meraih hasil mengecewakan. Di ACL orang-orang tidak realistis dan mereka mengatakan bahwa ini grup yang mudah. Saya katakan, klub dari Indonesia tidak dapat hasil yang bagus di 13 tahun terakhir dan belum pernah lolos ke Liga Champions. Jadi ini level yang lebih tinggi tapi orang-orang tidak mengerti, terangnya. Mereka tidak paham jika tim China bekerja lebih keras 2 kali lipat dari kami. Dan kami di grup ini ada di posisi terbawah. Ini bukan karena ada seseorang yang membenci kami. Tapi hasil dari klub Indonesia cukup buruk dalam 20 tahun terakhir, lanjutnya. Di samping itu, Bojan melihat tim-tim lawan punya materi mewah karena didukung finansial kuat. Buktinya, wakil dari Thailand Port FC mampu mendatangkan kapten timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Bisa dilihat klub China, atau bisa dilihat Port, mereka adalah salah satu tim terkaya di Thailand dalam 10-15 tahun terakhir dan mereka bisa mendatangkan kapten timnas Indonesia, karena mereka punya uang, ungkapnya. Tim dari Singapura, orang yang menjadi pemiliknya adalah salah satu orang terkaya di Singapura. Untuk tim dari China, saya tidak perlu bicara lagi, jadi wajar kami berada di dasar klasemen grup dengan alasan, ujar Bojan. Fasilitas miris, Mark Klok ungkap fakta tersembunyi di balik gemerlap Persib Bandung sang juara Liga 1. Mark Klok angkat bicara mengenai fasilitas menyedihkan di sepak bola Indonesia, diduga menyindir Persib Bandung. Mark Klok patut dipuji dengan berani bersuara menyoal fasilitas sepak bola level tertinggi di Indonesia. Gelandang naturalisasi itu bermain di Persib Bandung, salah satu klub terbesar negeri ini yang menjuarai Liga 1 2023 per 2024. Dalam kondisi tersebut, Persib Bandung rupanya belum memiliki fasilitas memadai untuk menunjang performa pemain. Hal itu sampai membuat Klok speak up di media sosial. Ia tak menyebut Persib Bandung dan menyinggung situasi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Kita banyak bicara soal keindahan sepak bola Indonesia, ujar sang gelandang di Instagram Story. Tapi kita terlalu diam tentang realita fasilitas yang kami jumpai sebagai atlet. Bagian buruk yang kita sembunyikan dan tidak kita tunjukkan. Pemain kelahiran Belanda itu berhak berbicara karena ia sudah memenangi 19 caps bersama timnas Indonesia. Persoalan fasilitas ini datang saat Persib Bandung sedang menjadi bulan-bulanan di level Asia. Tim asuhan Bojan Hodak menjadi juru kunci di AFC Champions League 2, setelah 2 pertandingan melawan Port FC dan Zhejiang FC.
Kapan kita bisa mengumpan bola jarak 5 meter, tanpa 5 kali memantul-mantul? Ini bukan protes, ini hanya menyampaikan realita. Kita menanamkan banyak uang di sepak bola untuk pemain dan pelatih. Mengapa kita tidak mengucurkan uang untuk fondasi lapangan? Terangnya, jika ini adalah fasilitas untuk tim senior di level tertinggi Indonesia, ia mengunggah lapangan latihan Persib, tulis Klopp. Saya tidak bisa membayangkan lapangan dan fasilitas untuk tim muda, untuk generasi masa depan. Persib sendiri pernah merencanakan akan membangun training ground di sekitar Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Namun hingga sekarang, rencana tersebut belum dieksekusi. Musim ini, Deddy Kusnandar DKK berlatih di Stadion Sidolik dan Stadion Arca Manik, yang bukan kepunyaan klub. Di Indonesia, salah satu klub yang sudah memiliki training ground berkualitas internasional adalah Bali United. Game internal Persib Bandung, Bojan Hodak akui puas. Persib Bandung melakukan game internal secara tertutup di Stadion Sport Jabar, Arca Manik, Kota Bandung, Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024, persiapan hadapi Persebaya pada Liga 1 2024/2025. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan, melihat performa anak asuhnya dari game internal tersebut cukup oke. Secara keseluruhan oke, tapi ada terlalu banyak gol, ujar Bojan, setelah menggelar game internal. Bojan Hodak mengatakan, dari game internal tersebut berjalan bagus karena pemain tidak ada yang cedera. Satu hal adalah masih ada beberapa hal yang diubah, sebelum pertandingan melawan Persebaya, kata Bojan. Menurut Bojan Hodak, game internal tersebut untuk mencoba komposisi pemain baru. Dan mencoba hal yang baru mengenai cara bermain melawan Persebaya. Ada beberapa pemain kembali dari cedera, David sudah hampir sembuh, ada di sana. Tim Gustavo Franca juga, dan hanya Rezaldi yang belum siap, kata Bojan. Sedangkan terkait Mark Klok, kata Bojan, tidak akan absen lama. Setelah 2 laga, dia akan kembali bermain lagi. Hal tersebut karena memang Klok terkena sanksi dari Komdis PSSI larangan bermain di 2 pertandingan pada Liga 1. Klok hanya akan absen saat lawan Persebaya dan Gresik. Dia juga bermain di China, jadi pada dasarnya kami hanya harus mencari pemain yang lain, untuk mengisi posisinya dan siapa yang akan bermain, ucapnya. Bobotoh dilarang datang langsung ke laga Persib vs Persebaya di SJH. Persib Bandung akan menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-8 Liga 1 2024/2025 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024. Sebelumnya, pertandingan ini dijadwalkan akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, namun stadion tersebut masih belum siap digunakan sebagai venue pertandingan Liga 1. Setelah melakukan pengecekan dan mempertimbangkan sejumlah hal, kami memutuskan pertandingan Persu vs Persebaya tetap digelar di Stadion Sijalak Harupat, kata Vice President Operations PT Persib Bandung Bermartabat, Andang Ruhiat dikutip dari persib.co.id, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024. Kita masih harus bersabar menunggu rampungnya proses renovasi Stadion Gelora Bandung Lautan Api sampai benar-benar bisa digunakan pertandingan kandang Persib, lanjut Andang. Sementara itu, laga Persib vs Persebaya di SJH ini dipastikan digelar tanpa penonton. Pasalnya, tim berjuluk Maung Bandung tersebut terkena sanksi dari Komdis PSSI imbas kerusuhan supporter beberapa waktu lalu. Manajemen Persib juga mengingatkan Bobotoh agar tidak datang ke stadion dalam pertandingan ini. Kendati demikian, Andang berharap, Bobotoh tetap memberikan dukungan dan doa dari rumah atau tempat-tempat mereka menyaksikan pertandingan ini. Pelatih Persib Bojan Hodak minta Bobotoh hormati sosok Iqbal. Bek veteran Persib Bandung Victor Iqbal sedang menjadi sorotan setelah kekalahan melawan Zhejiang FC pada lanjutan grup FAFC Champions League 2, ACL 2,
Iqbal Nevo membuat kesalahan fatal, sehingga membuat Maung Bandung gagal memetik poin ketika bertandang ke Huanglong Sports Center, China, Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024, lalu. Usai pertandingan, Victor Iqbal Nevo menjadi sasaran kekecewaan bobotoh di lini masa media sosial, medsos. Banyak yang heran kenapa pelatih Persib, Bojan Hodak, malah memasukkannya di babak kedua menggantikan Kakang Rudianto yang sebetulnya tampil apik mengawal pertahanan skuad Pangeran Biru. Iqbal Nevo yang masuk pada menit ke-70 membuat kesalahan yang berujung gol kemenangan bagi Zhejiang FC. Saat itu, Iqbal Nevo yang baru 10 detik merumput di lapangan, gagal menanduk bola yang membuat si kulit bundar jatuh ke kaki Jin Kowasi dan akhirnya penyerang Zhejiang bernomor punggung 17 itu leluasa menjebol gawang Kevin Ray Mendoza. Terlepas dari kesalahan Iqbal Nevo, Bojan Hodak meminta bobotoh untuk menghormati bek veteran yang kini berusia 38 tahun tersebut. Bahkan, Bojan ikut menyinggung patriotisme Iqbal Nevo yang telah memberikan segalanya untuk skuad Pangeran Biru. Ini adalah hal memalukan. Memalukan karena dia, Victor Iqbal Nevo, menyalahkan kesalahannya sendiri. Hal ini bisa terjadi ke siapa saja. Orang ini bermain untuk klub dalam 5 tahun, 2 tahun dia mengalami benturan di kepala dan hampir meninggal di lapangan, kata Bojan, Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Sekedar diketahui, Victor Iqbal Nevo sempat mengalami cedera patah tulang pipi ketika Persib menjamu Persebaya Surabaya di ajang Piala Presiden 2022 di Stadion GBLA tanggal 17 Juni tahun 2022. Saat itu, Iqbal Nevo terpaksa menepi dengan jangka waktu yang lama dan melewatkan sejumlah pertandingan penting Liga 1 Indonesia. Bagi Bojan, kesalahan yang Iqbal Nevo lakukan bisa terjadi kepada setiap pemain di lapangan. Untuk itu, pelatih asal Kroasia ini meminta semua orang untuk tetap menaruh hormat kepada Iqbal Nevo yang pada masa keemasannya menjadi bek tangguh bagi Persib Bandung. Dan sekarang beberapa badut bilang, Anda tidak punya petunjuk. Anda keluar, siapa Anda kok memerintah dia untuk melakukan sesuatu? Kamu harus respect itu. Pemain melakukan kesalahan dan kadang beberapa kali. Victor adalah orang pertama yang bilang ke publik dan menyatakan itu kesalahannya. Dia datang padaku. Dia bilang, "Coach, maaf, salahku," ungkap Bojan. Kondisi serupa Bojan akui pernah terjadi saat dia memilih memasukkan Rahmat Irianto ketika pertandingan melawan Port FC. Akhirnya, Rahmat Irianto juga melakukan kesalahan yang berujung kepada kekalahan Persib Bandung di pertandingan pertama ACL 2. Lawan Port, saya memasukkan Irianto dan Irianto buat kesalahan. Jadi apa yang harus disalahkan? Ini adalah bagian dari permainan, tegasnya. Anda tahu, ketika Anda datang ke stadion, semua orang di stadion, usia di bawah 30 tahun, mereka semua pikir siapa saja pemain yang lebih baik di lapangan. Semua orang di atas 30 tahun, mereka mempercayakan kepada saya. Dan mereka mengajarkan Anda apa yang harus Anda lakukan. Dan setengah dari mereka tidak pernah menendang bola, mereka tidak tahu apakah bola itu bundar. Dan mereka mengajarkan Anda apa yang harus Anda lakukan, katanya. Cuma, orang-orang berbicara tentang ini, mereka lupa, ini adalah bagian dari tim kami. Dan ini terjadi karena pemain yang berpengalaman. Jadi ini tidak akan mempengaruhi dia, saya yakin. Jadi tentu saja kita akan menggunakannya untuk tim lainnya, pungkasnya. Pemain asing Persib akui nyaman dipasang bek tengah. Pemain asing Persib Bandung, Mateo Kocijan, merasa performanya mulai menunjukkan peningkatan. Gelandang asal Kroasia sudah bisa beradaptasi dengan permainan tim. Kocijan kini sering mendapat menit bermain lebih banyak. Buktinya, ketika Persib bertanding melawan Zhejiang FC di Liga Champions Asia 2, Kocijan dipercaya turun sebagai starter. Ya, saya rasa, saya sudah mulai bisa beradaptasi dan mulai bermain lebih baik. Saya senang bermain dan saya berharap bisa terus lebih baik setiap harinya. Saya rasa semua di tim sudah bermain lebih baik, kata Kocijan.
Menariknya saat menghadapi Zhejiang FC, Kocijan mendapat peran berbeda. Pemain berusia 29 tahun tersebut dipercaya pelatih Bojan Hodak menempati posisi bek. Padahal, di laga sebelumnya Kocijan biasa bermain di lini tengah. Meski begitu, Kocijan mampu menjawab kepercayaan pelatih dengan penampilan apik. Beberapa kali serangan tim lawan berhasil dipatahkan. Kocijan tidak menampik bermain di posisi bek tengah lebih nyaman dibanding sebagai gelandang. Sebab, di klub sebelumnya Kocijan lebih sering diplot sebagai bek tengah. Ya, saya senang bermain sebagai bek. Mungkin saya dalam 1 tahun terakhir bermain sebagai bek di klub sebelumnya. Karena mereka memerlukan bek, ungkapnya. Saya rasa, saya bisa jika pelatih memerlukan saya bermain sebagai bek. Saya merasa bagus dan baik-baik saja di posisi itu, tambahnya. Curahan hati Tyrone Del Pino seusai jadi top skor sementara Persib. Gelandang Persib Tyrone Del Pino mampu menunjukkan kualitasnya sebagai pemain asing yang bisa diandalkan tim. Pernah terpuruk di musim lalu karena cedera serius, Tyrone perlahan mulai meningkatkan performanya. Sampai dengan pekan ke-7 Liga 1 2024/2025, Tyrone sudah mengemas 4 gol dan 2 assist. Capaian gol itu menjadikan dia kini sebagai top skor sementara di Persib, melewati David da Silva. Pada pertandingan periode September ini, Tyrone mencetak 2 gol, masing-masing ke gawang PSIS Semarang dan Madura United. Tyrone pun mengaku senang dengan pencapaiannya selama berseragam biru Persib. Kerja kerasnya seolah terbayar lunas ketika bisa membantu tim meraih kemenangan. Secara individual, saya sangat senang karena saya selalu bekerja keras sejak tiba di sini. Saya selalu bersikap profesional dan juga berlatih tambahan di luar program tim, kata Tyrone di Bandung, Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Lebih baik di pertandingan berikutnya tetap menjadi targetnya saat ini. Tyrone tidak ingin merasa cepat puas. Dia dan teman-temannya ingin selalu bisa memberikan yang terbaik, memberikan kemenangan dan mencetak gol atau assist saat peluang dimilikinya. Saya harus melanjutkan ini dan meski tahu sudah bermain dengan bagus, tapi besok orang-orang akan melupakannya, jadi saya harus bisa terus menjaganya, mendorong diri, tetap rendah hati, dan bekerja sebagai tim, jelasnya. Yang terpenting adalah meraih kemenangan dan jika menang maka saya sangat senang. Saya berada di sini untuk berkontribusi bagi tim, memberikan assist, mencoba mencetak gol dan bekerja keras untuk tim, tandasnya. Badai cedera menghantam Persib Bandung, David da Silva berpotensi absen hadapi Persebaya Surabaya. Persib Bandung saat ini tengah diterpa badai cedera yang menghantam sejumlah pemain kuncinya jelang laga krusial menghadapi Persebaya Surabaya. 4 pemain inti Maung Bandung, yaitu David da Silva, Muhammad Rezaldi Hehanussa, Gustavo Franca, dan Febri Haryadi, masih dalam pemulihan cedera. Keempat pemain ini mengalami berbagai masalah fisik yang mengganggu penampilan mereka di lapangan. David da Silva, mesin gol Persib, kini menjadi salah satu pemain yang kondisinya paling dikhawatirkan. Dokter tim Persib, M. Raffi Gani, mengungkapkan da Silva mengalami pembengkakan di bagian kelenjar lipat paha kanan. Setelah pemeriksaan lebih lanjut melalui USG, diketahui cedera ini membutuhkan waktu pemulihan lebih lama dari yang diperkirakan. David setelah dilakukan pemeriksaan USG, ada pembekakan sedikit di bagian kelenjar lipat paha kanannya. Raffi di laman resmi klub dikutip dari laman resmi klub. Beberapa hari ini diistirahatkan, jadi tidak datang ke lapangan, imbuhnya. Absennya David da Silva tentu akan menjadi pukulan besar bagi Persib. Penyerang asal Brasil ini adalah top skor tim dan salah satu pemain paling penting di lini depan Maung Bandung. Ketidakhadirannya saat melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-8 Liga 1 Indonesia 2024/2025 berpotensi melemahkan kekuatan serangan Persib yang sudah sangat diandalkan. Selain da Silva, Muhammad Rezaldi Hehanussa juga belum pulih sepenuhnya dari cedera lutut. Mantan pemain Persija Jakarta ini masih harus menjalani terapi intensif untuk mengatasi rasa nyeri yang belum sepenuhnya hilang.
Meskipun pemulihannya menunjukkan progres positif, Rezaldi belum siap untuk kembali bermain dalam waktu dekat. Kehilangan Rezaldi akan menjadi kerugian besar di sektor bek kiri Persib yang sangat vital. Di sisi lain, Febri Haryadi, yang akrab disapa Bow, juga masih berjuang dengan cedera lutut yang dialaminya sejak laga melawan Persis Solo dalam ajang Piala Presiden 2024. Setelah 2 bulan, Febri sudah tidak menggunakan alat bantu, ujar Raffi. Perkembangannya sangat baik, mudah-mudahan pemulihannya akan tambah cepat, imbuh Raffi. Meski telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam 2 bulan terakhir, Febri masih harus berhati-hati agar tidak memaksakan diri untuk segera kembali. Tim medis Persib memastikan bahwa Bow sudah tidak lagi menggunakan alat bantu untuk berjalan, namun dia masih memerlukan waktu sebelum bisa kembali ke lapangan. Febri Haryadi adalah salah satu pemain sayap paling berbahaya yang dimiliki Persib. Dengan kecepatan dan kemampuan dribbling yang luar biasa, Febri kerap menjadi pemain yang menciptakan peluang berbahaya bagi timnya. Tanpa kehadiran Febri, opsi serangan dari sayap Persib akan semakin terbatas. Sementara itu, Gustavo Franca, yang mengalami cedera paha saat menghadapi Madura United, juga masih dalam tahap pemulihan. Franca masih merasakan sedikit ketidaknyamanan di bagian pahanya, sehingga belum bisa bergabung kembali dengan tim secara penuh. Franca merupakan salah satu pemain yang diharapkan bisa memberikan tambahan kekuatan di sektor penyerangan. Namun ketidakhadirannya tentu akan mengurangi daya gedor Persib. Dokter tim Persib, M. Raffi Ghani, menekankan bahwa pihaknya tidak akan memaksakan para pemain yang cedera untuk segera kembali bermain. Mereka ingin memastikan bahwa pemain yang sedang dalam proses pemulihan, seperti David, Gustavo, dan Rezaldi, benar-benar pulih 100% sebelum kembali beraksi. Progres pemulihannya sangat baik, ujar Raffi. Tapi, kami tetap ingin mereka para pemain yang sedang cedera itu, David, Gustavo dan Rezaldi benar-benar 100% tidak ada keluhan untuk masalah cederanya, jelas Raffi. Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari cedera yang lebih parah di masa depan, terutama mengingat pentingnya setiap pemain bagi skuad Maung Bandung di sisa kompetisi. Pertandingan melawan Persebaya Surabaya pada Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024, akan menjadi ujian berat bagi Persib yang kehilangan beberapa pilar utamanya. Persebaya yang sedang dalam tren positif, terutama dalam laga tandang, tentu akan menjadi lawan yang sulit bagi tim yang sedang kehilangan banyak pemain. Apalagi, Persebaya memiliki lini pertahanan yang sangat solid, sehingga ketidakhadiran David da Silva di lini depan Persib bisa sangat krusial. Meskipun badai cedera menghantam, Persib Bandung tetap harus memaksimalkan pemain-pemain yang tersedia untuk bisa menghadapi Persebaya. Pelatih Persib, Bojan Hodak, harus memutar otak mencari solusi taktik yang tepat untuk menggantikan peran David da Silva di lini depan. Kemungkinan besar, Persib akan mengandalkan pemain cadangan atau mencoba opsi lain seperti memainkan strategi tanpa striker murni. Persib Bandung memang masih memiliki beberapa pemain berpengalaman yang bisa diandalkan. Namun, absennya pemain-pemain kunci seperti David da Silva, Febri Haryadi, dan Gustavo Franca tentu akan memengaruhi ritme permainan tim. Terlebih, lawan yang akan mereka hadapi adalah Persebaya, salah satu tim dengan pertahanan terbaik di Liga 1 Indonesia musim ini. Kondisi Persib yang belum optimal ini membuat pertandingan melawan Persebaya semakin menarik untuk disimak. Apakah Maung Bandung mampu mengatasi tantangan besar ini, atau justru semakin terpuruk dengan absennya pemain-pemain penting mereka? Semua mata akan tertuju pada laga ini, terutama mengingat rivalitas antara kedua klub yang sudah berlangsung lama di kancah sepak bola Indonesia. Badai cedera yang menghantam Persib Bandung tentu menjadi perhatian besar bagi para pendukung setia Maung Bandung. Mereka berharap agar para pemain bintang yang sedang cedera bisa segera pulih dan kembali memperkuat tim dalam waktu dekat. Namun, dalam jangka pendek, pertandingan melawan Persebaya akan menjadi tantangan berat yang harus dihadapi Persib tanpa kehadiran para pemain kunci mereka. Dengan situasi ini,
Persib harus bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada dan bermain lebih solid di lini pertahanan untuk mengimbangi kekuatan Persebaya. Jika tidak, Persebaya bisa saja mengambil keuntungan dari kelemahan Persib dan meraih kemenangan di laga ini. Kondisi ini akan menjadi momen yang menentukan bagi Persib. Apakah mereka bisa bangkit meski dihantam badai cedera, atau justru semakin terpuruk di kompetisi Liga 1 Indonesia 2024/2025? Laga ini akan menjadi salah satu pertandingan yang paling dinanti di pekan ke-8 Liga 1 Indonesia. Para supporter Persib tentu berharap tim kesayangannya mampu mengatasi badai cedera ini dan tetap tampil maksimal. Namun, hanya waktu yang bisa menjawab apakah Persib mampu menghadapi tantangan berat ini dan bangkit dari keterpurukan yang mereka alami.